Halo pemirsa Aomovie, sebuah film berjudul Mumbai Saga yang rilis tahun 2021. Film ini berkisah tentang seorang yang selalu tertindas hingga akhirnya bangkit dan menjadi seorang gangster. Selengkapnya kita simak, cekidot. Bermula dari kawanan preman meminta uang jatah pada para pedagang. Mereka merupakan anak buah seorang bos mafia bernama Gaitonde. Tak lama berselang seorang pria bernama Amar datang, kemudian mendapat omelan dari Sima kekasihnya. Bye. Keesokan harinya kawanan preman kembali datang menghampiri Arjun yang merupakan adik dari Amar. Para preman mendorong Arjun hingga jatuh dengan alasan tidak memberi uang keamanan. Sima segera menghampiri Amar dan memberitahukan apa yang terjadi pada Arjun. Amar segera mendatangi Arjun yang hampir saja terlindas kereta. Amar yang menunggui Arjun di rumah sakit, kemudian dia berkata pada Sima bahwa tidak akan tinggal diam atas kejadian itu. Pada hari berikutnya Amar memotong tangan preman yang meminta jatah padanya. Dia juga menghajar semua komplotan preman itu. हाथ काट दिया Total. और फिर सबकी धुलाई. Ghapa ghap. Hingga akhirnya saat Amar berada di rumah sakit dijemput oleh polisi. Sesampai di kantor polisi, Amar bertemu dengan Gaitonde yang kemudian mengancamnya, namun tak terlihat sedikit pun rasa takut pada Amar. Lalu Amar dimasukkan sel bersama dengan seorang bernama Narikan yang merupakan bandar narkoba. Pada waktu semua napi makan siang, tiba-tiba Amar diserang anak buah Gaitonde. Namun Amar berhasil menghajar mereka semua. Narikan yang melihat kejadian itu langsung menghentikannya. Tak lama kemudian Amar dibebaskan karena ada seseorang yang memberi jaminan. Saat itu juga Narikan memberi motivasi padanya agar bangkit. Kemudian ayah dan rekan-rekan Amar menyambut kebebasannya. Di sela itu Baba memberitahu bahwa di balik semua ini adalah jasa seorang bernama Bau yang mengharapkan agar Amar segera menemuinya. Dan terlihatlah seorang pria tua yang bernama Bau. Dia merupakan politikus busuk yang mengendalikan premanisme maupun hukum di negaranya. Pada saat Amar menemui Bau, dia mendapat tawaran untuk menjadi gangster di bawah kendalinya. Kemudian Bau memberi waktu dalam 1 minggu pada Amar agar mempertimbangkan tawarannya. दादा, मैं बॉम्बे में ठीक से पढ़ूंगा, कोई कांड नहीं करूंगा. Lalu terlihat Amar mengirim Arjun ke salah satu sekolah terbaik. Keesokan harinya Amar dan rekan-rekannya menemui Mr. X. Di situ Amar mendapat tugas untuk menculik tangan kanan Gaitonde. Benar saja mereka pun menculik anak buah Gaitonde. Kemudian mereka menginterogasinya tentang di mana Gaitonde menyimpan senjata. Keluarlah informasi bahwa Gaitonde menyimpan senjatanya di 3 tempat. Mereka pun mendatangi satu persatu tempat penyimpanan senjata dan merebutnya dari anak buah Gaitonde. Setelah berhasil, Amar dan teman-temannya kembali menemui Mr. X. Kemudian mereka dilatih cara menggunakan senjata oleh Mr. X. Dalam waktu 5 hari Amar kembali menemui Bau dan menerima tawarannya.
Lantas Bau mempercayakan kota Bombay dipegang oleh Amar. Setelah menjadi mafia, Amar membebaskan Narikan dari penjara. Di sela itu Amar menyempatkan menemui Gaitonde untuk pembagian wilayah kekuasaan mereka. Tanpa keberatan Gaitonde menerimanya. तो डैड आप कुछ बोल रहे थे। Beberapa tahun kemudian terlihat Kaitan dengan istrinya yang mencoba merayu ayahnya untuk memberi izin menjual pabrik milik mereka, namun sang ayah tak mengizinkan. क्या हुआ तुझे? Kemudian terlihat Sima bertanya pada Arjun yang menolak pergi ke London. Di situ Arjun memberitahukan alasannya bahwa dia takut wanita bernama Nilam akan menikah dengan orang lain saat dia pergi ke London. Kemudian terlihat Sima mendatangi orang tua Nilam untuk mengatur pernikahan Arjun dengan Nilam. इसे मटन बहुत अच्छा लगता है मगर उधर जाके गाय सुअर ये सब मत खाना हाँ Singkat cerita, Arjun dan Nilam sudah menikah, kemudian mereka akan pergi ke London. Amar juga menjelaskan pada Arjun bahwa dia tidak menginginkan Arjun kembali ke kota ini. Kemudian terlihat Gaitonde diberi tugas oleh Kaitan untuk mengosongkan pabrik yang akan dijual setelah kematian ayahnya. Gaitonde pun meminta upah 15% dari keuntungan Kaitan. अंग्रेजों ने दिए नाम से हम इस शहर को नहीं पुकारेंगे। Terlihat Bau melakukan orasi di sebuah kampanye besar. Setelah itu Bau yang berada satu mobil dengan Amar. Dia memberitahu bahwa Kaitan dan Gaitonde bekerja sama. Bau menginginkan agar Amar menghancurkan mereka. Bau juga mengutarakan keinginannya atas suara pekerja pabrik. Di tempat pacuan kuda, Amar menemui Kaitan. Amar memberi peringatan padanya agar memutuskan kerjasama dengan Gaitonde yang merupakan musuh Amar. Kemudian Kaitan menemui Gaitonde dan menyampaikan bahwa dirinya diancam Amar. Kemudian Kaitan memberi waktu 24 jam pada Gaitonde untuk membereskan Amar jika bisnis mereka ingin terus berjalan. Pada suatu hari Arjun dengan Nilam kembali pulang ke Bombay dengan alasan hari ulang tahun Amar. Namun saat di jalan, Baba yang menjemput Arjun menyadari dibuntuti sehingga mobil berpencar. Kemudian mereka menghentikan mobil dan menembaki anak buah Gaitonde, hingga akhirnya semua anak buah Gaitonde tewas. Sesampai di rumah, Amar memarahi Arjun yang pulang. Dia juga menjelaskan kenapa melarang Amar kembali karena demi keselamatannya. Setelah kejadian itu, Amar mengejar Kaitan dan menembakinya hingga tewas. Lalu Amar juga menemui Gaitonde yang berada di kuil dan memperingatkan agar tidak mengganggu Arjun. Amar juga mengatakan bahwa Kaitan sudah tewas di tangannya. Kemudian terlihat Nyonya Kaitan mendatangi kepolisian dan memberitahu bahwa suaminya dibunuh Amar di jalanan. Dia juga mengatakan bagi siapa saja yang menembak kepala Amar akan diberi upah 100 juta. Para polisi nampak tertarik dengan iming-iming hadiah tersebut. Kemudian terlihat kembali Bau melakukan orasi agar masyarakat memilihnya pada pemilu mendatang. Di sela itu Sadashiv dijemput seorang polisi bernama Savarkar. Kemudian dia membocorkan semua keberadaan teman-temannya pada Safar. Lalu Safar datang menghampiri Chandu dan menyuruhnya berlari, kemudian ditembak mati. Jadav juga ditembak saat berada di kamar pelacur. Gotia juga tewas ditembak Safar di rumahnya. Sebanyak 5 orang teman Amar tewas ditembak Safar.
Kemudian nampak Baba memberitahu Amar bahwa 5 teman mereka dibunuh pada tempat berbeda oleh polisi. Di sela itu Arjun menyela pembicaraan mereka bahwa Sadashiv yang membocorkan rahasia mereka pada polisi. Kemudian Sadashiv yang berada di kereta didampingi 2 polisi. Pada saat kereta berhenti, Arjun menghampirinya dengan mengungkapkan rasa kekecewaan atas pengkhianatannya. Sadashiv yang ketakutan berusaha melarikan diri, namun Baba menghentikannya. Tanpa memberi kesempatan hidup, Arjun menembak Sadashiv. Baba dan Arjun yang telah menyuap 2 polisi kemudian menembak kaki mereka. Setelah kejadian itu, Amar datang menemui Bau. Bau mempertanyakan kenapa menembak 2 anggota polisi. Arjun yang ikut dengan Amar menjelaskan pada Bau bahwa 2 polisi yang ditembak telah mereka bayar. Mereka pun akan menerima medali tanpa penyelidikan. Lantas Bau menyuruh Amar untuk keluar negeri demi keamanannya, dan Arjun diminta menggantikan Amar untuk sementara waktu sebagai pemimpin. Kemudian terlihat Safar yang mendatangi salah satu polisi bernama Saman yang disuap oleh Arjun. Kebetulan Saman sedang mengadakan pesta pernikahan putrinya. Safar lantas menanyai siapa yang membunuh Sadashiv. Keluarlah nama Arjun dari mulut Saman. Pada malam hari sedang hujan deras, Safar menemui Arjun, dan Arjun mengatakan pada Safar, biarpun kamu diberi seragam oleh pemerintah, tidak berarti bisa menembaki orang-orang kami di jalanan. Lalu Safar merespon dengan ancaman hukuman pada Arjun atas pembunuhan Sadashiv. Dia juga menanti pertemuan mereka di pengadilan. Lalu pada saat di pengadilan, tiba-tiba anak buah Ketonde menembak Arjun. Sadar hal itu, Safar mengejar pelaku dan menembaknya. Di rumah sakit di mana Arjun dirawat, dokter memberi kabar pada Nilam bahwa Arjun mengalami lumpuh. Pada saat terjadi kerusuhan di rumah sakit, Safar menyadari bahwa ini semua hanyalah sabotase. Benar saja terlihat Amar menjemput Arjun, dan Safar mendapati kamar Arjun yang telah kosong. Kemudian terlihat Safar mendatangi Ketonde untuk menanyakan keberadaan Amar. Lantas Ketonde memberitahu bahwa Amar bersama Narikan, seorang bandar narkoba, di sebuah bar daerah Gujarat. Pada saat Amar di toilet, Safar menghampirinya. Mereka pun berbincang saling menjatuhkan mental, lalu perkelahian terjadi. Hingga akhirnya Amar membuat Safar babak belur tak sadarkan diri. Assalamualaikum. वालेकुम। Kemudian terlihat Narikan mengenalkan seorang polisi bernama Joshi kepada Amar. Joshi memberikan informasi bahwa dirinya dan Safar bekerja untuk Bau. Hingga timbul pertanyaan Narikan, Safar dan Aman sama-sama bekerja untuk Bau, tetapi kenapa Safar mengejar Amar? Lantas Amar menemui Bau untuk menanyakan masalah tersebut. Namun Bau menjelaskan pada Amar bahwa Safar bertindak karena ada upah 100 juta dari seseorang. Lalu Bau memberi jaminan pada Amar bahwa Safar akan menjauh darinya. Di sisi lain, Safar yang menemui Bau mendapat perintah untuk menghabisi Amar. Pada saat pesawat yang menjemput Amar dan Arjun akan mendarat, tiba-tiba digagalkan oleh Safar yang berada di landasan, dan terlihat Narikan memaksa pilot untuk tetap mendarat.
Menyadari itu, Amar menembaki Safar hingga akhirnya mobilnya terbalik. Tidak berhenti di situ, Safar mengganti menaiki truk dan Amar juga sama. Lalu Amar menabrak truk yang dinaiki Safar hingga terbalik. Pesawat pun akhirnya mendarat, namun pada saat mereka tepat di samping pesawat, Amar ditembaki Safar, yang ternyata dia masih hidup. Dengan sisa tenaganya, Amar menggendong Arjun masuk ke dalam pesawat dan menutup pintunya, dan Safar terus menembaki Amar. Amar tak selamat, namun Arjun berhasil pergi dengan Narikan.